ada Nurul Anissa, yang ketiga ada Indana Zulfa, dan yang terakhir ada Muhammad Dana Iswara. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang aliran fungsionalisme dalam psikologi dan juga sejarah hidup. Nah, sebelum ke materi tersebut, teman-teman tahu nggak apa sih itu psikologi? Psikologi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu psyche dan logos. Psyche artinya jiwa, sedangkan logos artinya pengetahuan. Berarti pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Halo kawan, saya Lili Malika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh yang mempelopori aliran fungsionalisme. Yuk kita simak penjelasan dari saya. Tokoh yang mempelopori aliran fungsionalisme yang pertama yaitu William James. William James memperkenalkan teori ini di Amerika. William James sendiri memandang psikis dijadikan sebagai fungsi atau sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Teori milik William James yang populer di kalangan yaitu teori emosi. Teori emosi sendiri berlawanan dengan pemikiran emosi yang berlaku hingga saat ini. Tokoh yang mempelopori selain William James ada juga James Rowland Engel. James menjelaskan aliran fungsional memiliki 3 macam pandangan, yaitu fungsionalisme merupakan psikologi yang berlawanan dengan elemen-elemen mental atau strukturalisme. Fungsional menggunakan kesadaran sebagai perantara antara kebutuhan dengan interaksi lingkungan. Fungsionalisme merupakan keseluruhan organisasi yang terdiri dari jiwa dan badan. Hal ini pula menyangkut kesadaran dan tingkah laku yang disertai kesadaran. Dewey memiliki pandangan yang berbeda, yaitu pandangan dalam aliran fungsionalisme, yaitu antara lain fungsionalisme merupakan psikologi tentang mental operation atau aktivitas bekerjanya jiwa sebagai lawan dan psikologi mengenai elemen-elemen. Fungsional merupakan kegunaan dasar dari kesadaran di mana jiwa sebagai perantara antara lingkungan dan kebutuhan manusia yang organisme lain. Pada kondisi emergensi yang berlaku adalah kebiasaan. Fungsionalisme merupakan psikofisik, yaitu psikologi mengenai keseluruhan organisme termasuk di dalamnya badan dan jiwa. Kesadaran juga dipelajarinya dan juga hal di luar kesadaran seperti kebiasaan atau kondisi setengah sadar. Halo everyone, saya Nurul Anissa. Di sini saya akan menjelaskan sejarah aliran fungsionalisme. Kalian pasti belum tahu kan bagaimana sih sejarah aliran fungsionalisme itu? Kalian pasti penasaran kan? Yuk mari kita simak sama-sama. Psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada akhir abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai tokoh psikologi eksperimental, Wundt memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam eksperimen-eksperimennya. Ia dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena ia mengemukakan suatu teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen dan ada mekanisme terpenting dalam jiwa yang menghubungkan elemen-elemen kejiwaan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu struktur kejiwaan yang utuh yang disebut asosiasi. Oleh karena itu, Wundt juga dianggap sebagai tokoh asosianisme. Edward Bradford Titchener mencoba menyebarluaskan ajaran-ajaran Wundt ke Amerika.
Akan tetapi, orang Amerika yang terkenal praktis dan pragmatis kurang suka pada teori Wundt yang dianggap selalu terlalu abstrak dan kurang dapat diterapkan secara langsung dalam kenyataan.